warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Walaupun dalam perjumpaan kali ini tidak melalui tatap muka langsung karena COVID-19, maka pembelajaran kita melalui PPJ. Apa itu PPJ? Yaitu pembelajaran jarak jauh. Yang penting kita semua tidak mengurangi kita untuk semangat untuk belajar. Semangat Nana. Baik, Nana, dalam perjumpaan kali ini marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan doa bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada permulaan, pasti ada akhirnya. Di dunia ini kita tidak ada yang kekal abadi, karena yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, suatu saat dunia dan seisinya ini akan berakhir, yaitu mengalami kehancuran yang dinamakan kiamat. Sebelum kita bahas apa itu kiamat selanjutnya, marilah kita lihat tayangan video berikut ini. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Bagaimana Nak videonya tadi? Serem kan? Ngeri kan? Oleh sebab itu, setelah melihat tayangan video tadi, saya harap kalian melalui pembelajaran dengan metode daring ini, kalian dapat menjelaskan nanti apa itu pengertian hari akhir. Yang kedua, dapat menyebutkan nama-nama hari akhir, karena nama hari itu juga banyak nama-namanya. Yang ketiga, bisa menyebutkan apa itu tanda-tanda hari akhir, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Yang keempat, kalian bisa menjelaskan kehidupan dunia setelah kiamat ini bagaimana. Sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu hari kiamat. Pengertian hari kiamat itu ada dua, yaitu menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Yang menurut istilah adalah apa itu kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta ini, termasuk dunia beserta isinya, ini akan mengalami kehancuran secara bersama-sama dengan ditandai tiupan malaikat Israfil. Sekarang apa yang dalam pengertian kiamat itu sendiri dibagi dua, kiamat yaitu kiamat kecil. Sekarang apa yang dimaksud dengan kiamat kecil atau kiamat sugro? Kiamat sugro adalah hancurnya sebagian alam semesta ini atau sebagian alam di dunia ini. Nah, contohnya mungkin ada gunung meletus, itu juga hancurnya sebagian alam. Yang kedua mungkin banjir. Contoh, banjir itu juga akan bawa bencana, membawa kematian, itu juga termasuk adalah kiamat kecil. Yang ketiga adalah tanah longsor, itu juga kiamat kecil. Terus yang keempat itu adalah tsunami yang hebat, yang sangat dahsyat sekali, itu juga kiamat kecil. Yang kelima ini contohnya adalah termasuk kematian seseorang sehingga orang itu meninggal dunia, yaitu kiamat kecil, karena orang meninggal dunia itu hari yang terakhir dia hidup di dunia. Selanjutnya apa yang dikatakan kiamat kubro? Kiamat kubro itu adalah kiamat yang besar, kiamat yang dahsyat sekali, yaitu hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isinya akan hancur secara bersama-sama. Adapun nama-nama hari akhir yang perlu diketahui banyak sebetulnya, namun kita hanya menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama adalah
yaumul qiyamah. Artinya apa? Adalah hari kiamat. Yang kedua, yaumul atau yaumul zalzalah. Artinya adalah hari kegonjangan. Yang ketiga, yaumul waqiah. Ini. Apa itu waqiah? Artinya adalah kejadian sangat sukar. Yang keempat adalah yaumul qari'ah. Artinya adalah peristiwa yang besar sekali dan lain-lain. Itu adalah sebagian nama-nama di akhir. Namun semakin banyak lagi yang kita pelajari, hanya 4 dulu. Nanti lain waktu kita lanjutkan. Oke, tadi awal saya sampaikan bahwa setelah kiamat itu apakah berakhir, setelah itu selesai? Tentunya tidak. Masih ada kehidupan lagi. Justru dengan kiamat itulah awal kita untuk hidup di alam akhirat, untuk kekal abadi selama-lamanya. Apakah kita termasuk golongan orang ahli surga atau tidak? Atau mungkin sebaliknya kita ahli neraka? Maka dari itu kita nanti di dalam setelah kiamat maka akan melalui beberapa peristiwa. Yang pertama adalah yaumul ba'as. Yaumul ba'as itu apa? Artinya adalah hari kebangkitan. Yang kedua, yaumul ma'sar. Nah, yaumul ma'sar itu semua manusia dikumpulkan jadi satu di lapangan yang namanya yaumul ma'sar, di mana manusia di situ untuk akan menerima. Maka dari itu peristiwa yang selanjutnya adalah yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah penghitungan amal ketika kamu hidup di dunia ini, baik buruk maupun baik, itu akan diperhitungkan, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya yaumul hisab. Yang selanjutnya adalah yaumul mizan. Yaumul mizan itu adalah penimbangan amal. Setelah dihitung, kemudian ditimbang mana yang baik, mana yang buruk. Kalau amal kita yang baik itu kok ringan, berarti kita bisa juga nanti mampir dulu di neraka. Tapi kalau amal kita yang baik itu lebih berat, amal jelek itu lebih ringan, insya Allah kita termasuk ahli surga. Amin Allahumma amin. Semua tergantung dari amal kita masing-masing di dunia. Sebab itu marilah dalam dunia ini kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Baik, anak-anak, kiranya perjumpaan kita kali ini kita bisa akhiri dulu. Nanti lain kali bisa berjumpa kembali di lain waktu. Dan semangat, tetap selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.